Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus mengutus murid-muridnya mewartakan Injil. Setelah menunaikan tugas itu, mereka kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, marilah kita pergi ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah sejenak. Memang begitu banyaknya orang yang datang dan pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka pergilah mereka mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat dan mereka mengetahui tujuannya. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, dan mereka malah mendahului Yesus. Ketika mendarat, Yesus melihat jumlah orang yang begitu banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anakku, aku menantimu di surga. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, rekan-rekan muda dan anak-anak semua yang saya kasih dalam Tuhan, itu adalah petikan kata-kata terakhir dari Santo Don Bosco, pelindung orang muda, sebelum ia meninggal. Anak-anakku, aku menantimu di surga. Apa artinya kata-kata ini? Sederhananya, orang muda jangan terlalu duniawi, jangan terlalu banyak sibuk dengan yang tidak perlu. Coba sesekali berpikir tentang surga. Coba sesekali berpikir tentang surga. Bapak Ibu saudara-saudari, kita semua pasti melewati masa muda. Untuk yang sudah dewasa dan tua juga pasti punya anak-anak muda. Kita semua tahu masa muda memang asik, tapi ini adalah masa yang paling rawan. Karena disinilah masa di mana segala perasaan berkecamuk dan hidup serba belum pasti. Pasangan hidup belum pasti, gonta-ganti pasangan, pekerjaan juga belum jelas, ada yang masih kuliah, ada yang kerjanya kontrakan. Belum lagi terganggu dengan masalah perasaan, mungkin tertarik dan jatuh cinta pada si ini, tapi orang lain duluan masuk, atau orang cuek-cuek saja. Maka masa yang paling sulit sebenarnya masa muda, walaupun sepintas kelihatan asik. Terus bagaimana mengisi masa muda? Dan siapa saja orang yang terlibat untuk membangun orang muda yang berkualitas? Itulah yang dilakukan oleh Santo Don Bosco. Ia peduli dengan orang muda dan ingin membangun anak-anak muda yang berkualitas dan mandiri, dewasa. Maka ia mengumpulkan 1000 pemuda, mendidik mereka, mengajar mereka, membangun karakter mereka. Dan ia bahkan menjadikan dapur ibunya sebagai bengkel sepatu dan bengkel kayu. Yang penting anak-anak muda bisa kumpul dan berkreativitas. Kita punya orang muda, mereka pakai dapur di belakang Om Yos itu jadi bengkel. Mereka terus berkumpul di situ. Apa yang mereka buat di sana, tapi yang kita lihat adalah barang-barang berantakan kalau mereka sudah bubar. Dalam rangka perayaan pelindung hari ini, saya senang lihat mereka rajin kerja, tapi saya kecewa lihat mereka malas berdoa. Coba kalau saya tanya,
kamu pernah berdoa enggak untuk perayaan hari ini supaya cuacanya bagus, sukses? Kapan kamu doa bersama di Gua Maria? Saya tidak lihat OMK berdoa bersama untuk kesuksesan acara ini. Siapa yang pernah menitip intensi misa, mohon kelancaran dan cuaca yang bagus untuk acara hari ini? Yang ada kemarin mereka kerja banyak datang, tapi giliran misa dan salve tidak datang. Makanya kalang kabut juga kalau tadi hujan lebat terus kan. Apa gunanya kamu punya kerja keras dan kerja berat kalau tiba-tiba cuaca tidak mendukung? Kan mubazir. Maka iman itu perlu, doa itu penting. Mungkin contoh waktu kita Natal bersama di Tovar itu sebuah bukti kekuatan doa. Ketika cuaca dari pagi guntur, kilat, hujan, waktu itu kan beberapa orang kita misa dan salve Jumat pertama di sini. Ya, hasilnya kan walaupun mendung, tetap cuaca mendukung. Makanya sebenarnya saya tidak suka lihat mereka anak-anak muda kemarin itu tidak datang misa dan salve. Tapi saya juga tidak bisa mempersalahkan mereka karena memang itulah orang muda. Pasti mereka tidak peduli dengan hal-hal rohani. Tapi yang saya juga sesalkan, orang tua yang punya anak muda ini kira-kira apa tidak ada kepedulian untuk memperhatikan hidup rohani anak-anaknya. Bahwa mereka mungkin tampak dewasa, tampak tua, kuliah, kerja, tapi seperti apa yang saya katakan tadi, dalam konteks kemajuan dunia mereka sangat hebat, maju, tapi dalam hal iman dan doa parah. Apalagi bicara bijaksana. Bagus sekali tadi dalam bacaan pertama yang kita dengar, Salomo juga orang muda. Waktu dia masih muda, dia datang kepada Tuhan. Dia berdoa. Tuhan bilang apa? Salomo, kamu minta apa? Apa yang Salomo bilang? Tuhan, saya tidak minta yang lain-lain. Saya bersyukur karena Engkau telah memberikan kepercayaan ini kepada saya melalui bapak saya Daud. Semoga rahmat yang Engkau telah berikan kepada bapak saya, Kau berikan juga kepada saya untuk bertanggung jawab dalam tugas sebagai raja. Saya masih muda, maka yang saya minta adalah roh kebijaksanaan untuk saya bijak dan paham memimpin mereka. Bapak Ibu pernah mendengar ada anak muda yang berdoa seperti itu? Yang ada main HP terus, main game terus, main-main terus. Nah, apa arti dari kelengahan masa muda? Saya tadi membayangkan adik-adik saya dan membandingkan beberapa adik saya yang ada yang waktu muda dia sudah dewasa, ada yang masih muda masih kekanak-kanakan. Ternyata terbawa-bawa waktu sudah berkeluarga. Yang waktu masih muda sudah betul dewasa, karena sudah tahu menempatkan diri, ketika sudah berkeluarga lebih lain cara memperlakukan dan menjalani serta mengelola hidup berkeluarga. Daripada yang waktu muda urak-urakan, hidup tidak jelas, tidak bisa diatur, sesuka hati, itu akan berdampak ketika sudah menikah. Karena itu karakter yang sudah terbangun ketika masih muda. Kebetulan saya punya adik, salah satunya dia juga ex-frater. Jadi saya dan dia bersyukur ketika masih muda itu ada di seminari. Membantu sekali untuk pembangunan karakter. Bapak Ibu punya anak-anak kan sekolah, ya maaf sih kalau saya bilang sekolah liar semua kan, yang pembangunan karakternya tidak jelas. Terus di mana mereka dibangun karakternya? Itulah gereja. Gereja itu tempat kita membangun karakter mereka, kerohanian mereka. Keluarga itu gereja mini dari keluarga. Bapak Ibu jangan meremehkan keluarga membangun anak-anak. Disitulah dasar dan dapur. Makanya saya bilang tadi, kalaupun anak-anak kita yang sudah muda, mungkin karena banyak persoalan dan kesibukan, mereka susah memperhatikan hidup rohani, susah ke gereja, susah datang misa. Orang tua, di mana perhatian? Orang yang lebih tua, di mana kepedulian? Soalnya Bapak Ibu, ada sebuah kemungkinan yang terjadi dengan hidup mereka, yang menurut saya sih terinspirasi dengan kejadian tadi sore. Begitu selesai hujan, saya arahkan pandangan ke bagian timur untuk tutup pintu. Saya melihat kok plong sekali. Biasanya ada yang mengganjal.
Ternyata pohon yang tampak hijau di sebelah timur itu tumbang. Sementara pohon yang kering sudah lama di sebelah sini tangguh, tidak tumbang gara-gara hujan tadi. Mungkin ada yang sudah lihat di status, saya membuat caption. Ketika pohon yang tampak hijau, yang selama ini hidup, tiba-tiba diterpa badai dan tumbang, apa maknanya? Nah, seperti itulah hidup kita Bapak Ibu. Tampak tidak punya persoalan, tampak biasa-biasa saja, tampak baik-baik saja, tapi setekali diterpa badai, runtuh. Kenapa? Karena tidak ada kekuatan dari dalam, tidak ada perhatian untuk memelihara. Saya tahu pohon yang sebelah timur dan sebelah sini itu mati karena ulah dari umat yang bakar sampah sembarang, lalu pohon-pohon itu semua terbakar. Tapi siapa yang memperhatikan untuk merawat? Jadi kita lihat hijau-hijau itu bagus-bagus saja, dia tumbuh bagus ya. Buktinya tadi dia sudah tumbang. Demikian juga hidup kita. Yang kita lihat tampak itu baik-baik saja, jangan berpikir tidak punya persoalan. Yang jadi persoalan ketika dia tidak punya cermin untuk melihat apakah dia punya persoalan. Bapak Ibu, tidak akan pernah kita tahu di muka kita ada flek kalau kita tidak pernah bercermin. Kalau kita bercermin, kita akan lihat ternyata muka kita banyak flek. Nah, di mana kita melihat kehidupan kita baik-baik saja, datang misa, dengar sabda Allah, apa kata Tuhan, itu cermin untuk melihat jangan sampai hidup kita sudah terlalu jauh dari Tuhan. Itulah sabda Allah mengingatkan kita. Seperti hari ini, apa gunanya kita ikut misa? Sebagai orang muda dan yang punya anak muda, kita dengar Salomo loh, anak raja. Ketika Tuhan bertanya, kau minta apa? Ya, bayangkan anak pejabat sekarang mintanya ngeri-ngeri. Tapi Salomo, saya cuma minta kebijaksanaan. Itu kan sebuah cermin untuk kita. Dan untuk teman-teman muda, berpikir dari sekarang. Waktu masih muda ini apa sebenarnya yang menjadi prioritas untuk yang kamu butuhkan? Jangan leha-leha dan senang-senang terus setiap hari. Perlu berdoa, perlu membangun spirit, supaya tidak kelihatan tampaknya mereka hidupnya baik-baik saja, tapi tiba-tiba nanti tumbang. Coba lihat di berita Bapak Ibu, siapa yang paling banyak terancam bahaya bunuh diri? Anak-anak muda. Coba bayangkan, anak muda bunuh diri. Kenapa? Banyak persoalan dalam hidupnya yang dia tidak pernah bisa selesaikan. Mungkin juga orang tidak tahu, kelihatannya baik-baik saja, tapi tiba-tiba tumbang. Jadi tolong perhatikan anak-anak muda ini, dan anak-anak muda jangan sia-siakan masa muda. Jangan lupa memperhatikan hidup rohani. Doa itu penting sekali. Karena masa muda adalah masa menginvestasi masa depan. Seperti yang saya katakan tadi, apa yang kamu biasakan sekarang waktu masih muda akan terbawa ketika kamu sudah menikah dan berkeluarga. Itu pasti. Kalau kamu sekarang menjadi anak muda yang perhatian dengan gereja, memperhatikan hidup rohani, pasti waktu sudah berkeluarga juga kamu akan memperhatikan itu. Kita bisa buat survei dan contoh Bapak Ibu. Ada banyak anak-anak kita yang baru ke gereja saat dia mau menikah. Setelah menikah hilang lagi. Coba lihat hidup berkeluarganya, aman nggak? Buat survei saja. Saya sih tidak mau membandingkan, tapi saya sebenarnya untuk sementara bangga dengan pasutri kayak Farjen mereka sama Maria, Ayu, Hendra sama Widya. Ini kan anak-anak pasutri muda yang kita lihat waktu mereka masih muda, memang mereka aktif dan baik hidup menggerejain dan secara rohani. Dan kita bisa lihat ketika mereka sudah berkeluarga, seperti apa keluarga mereka. Itu kan buah dari sikap dan tindakan waktu masih muda, doni mereka. Saya tahu ketika saya pindah ke sini mereka masih muda. Apa yang mereka lakukan? Kita punya anak-anak ini sering ke gereja tapi hanya nongkrong, bukan berdoa. Giliran misa dan doa mereka hilang. Jangan menyepelekan hidup rohani. Itu ya anak-anak mudanya. Ini masa investasi untuk kamu punya masa tua. Tadi saya dapat status seperti ini di FB. Orang yang paling sulit dikompromi atau dinasihati adalah orang yang pertama sedang jatuh cinta, yang kedua mabuk dengan pilpres. Sudahlah, pilpres kita tidak bisa omong.
Tapi jatuh cinta itu kan identitas orang muda. Pasti orang muda selalu jatuh cinta dan akan selalu bergantian mencintai. Maka jangan heran dalam hidup kita menemukan bahwa anak muda kita tahun ini dia pacaran sama si ini, tahun berikut lain lagi, giliran nikah lain lagi. Karena memang begitu. Kalau tidak punya karakter yang jelas, nanti akan menikah menjadi pasutri yang kelainan. Jadi jangan main-main dengan masa muda. Dan jangan sampai tidak memperhatikan hidup rohani. Bapak Ibu saudara-saudari, kita menemukan arti kerohanian itu ketika dalam Injil Yesus memanggil para muridnya yang sudah diutus, mengajak mereka untuk berdoa. Yesus loh ini. Karena Yesus memandang betapa pentingnya doa di tengah kesibukan dan pelayanan. Di status tadi saya mengatakan bahwa jangan sibuk dengan urus duniawi saja, kerja terus, lembur terus, kejar itu kekayaan duniawi. Satu kali diterpa badai, tumbang juga. Maka punya hidup rohani itu penting. Dan Bapak Ibu, yang membuat kita merasa cukup dengan apa yang kita dapatkan bukan seberapa banyak pendapatan, gaji, dan penghasilan. Karena faktanya, semakin kita punya banyak pendapatan, penghasilan, dan gaji, tapi kalau tidak pernah ada rasa cukup, tidak cukup juga. Sebaliknya, sekecil apapun pendapatan kita, kalau punya rasa cukup, itu sangat membahagiakan. Nah, apa yang membuat kita punya rasa cukup? Iman. Dalam iman kita menemukan Tuhan bilang apa? Cukupkanlah dirimu dengan apa yang kamu dapat sehari. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kan gitu kata kitab suci. Kita yang terlalu menggebu-gebu seolah-olah kita tidak punya Tuhan. Kita sudah berpikir hari esok, lusa, dan segala macam. Tuhan yang menentukan hidup kita. Jadi jangan sampai melupakan Tuhan. Jangan sampai tidak menjaga dan merawat hidup rohani. Ingat pesan Santo Don Bosco untuk orang muda. Anak-anakku, aku menantimu di surga. Artinya, jangan sampai tidak berpikir surga ketika Anda masih muda. Semoga Tuhan memberkati.